Jadi bagaimanakah cara berzikir kepada Allah lewat cinta tanpa menyebut? Pandanglah sesuatu, kenali dia, dan pandanglah dia sebagai manifestasi nama, perbuatan, sifat Allah subhanahu. Itulah zikir yang disebut oleh Nabi, sabaqal mufarridun, sungguh telah dahulu orang mufarrid, ahli fard, orang yang di kolbunya hanya ada satu cinta. Ya, bakal mufarridun ya Rasulullah. Ternyata Rasulullah ini ngomong bahasa Arab. Orang Arab belum tentu ngerti semua, karena bahasa Rasulullah bahasa Arab tua. Kata beliau, az-zakirunallah katsira wa dzakirat, orang yang setiap detiknya dia memandang Allah, yang banyak zikir, baik laki-laki atau perempuan. Maka mufarridun itu bisa laki, bisa perempuan. Semoga semua kita termasuk mufarridun, memandang kemanapun dia sedang menatap Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat itu tidak dengan pikiran, tapi sholat itu dengan kolbu. Maka ketika kita sholat, kita mulai dengan wajah tu Allah atau Allah ma ba'id baini. Wajah tu ini paling mengena. Ya Allah, aku hadapkan kolbuku, ruhku, jiwaku kepadamu. Kalau sudah dimulai dari kolbu itu nggak bisa selingkuh. Pikiran bisa selingkuh, Pak. Pikiran kita bisa memikirkan 2 objek dalam waktu yang bersama, 3 atau 4. Tapi kalau kolbu tidak bisa. Kolbu itu hanya satu. Jadi kolbu ini maunya poligami, nggak mau. Maunya dia apa? Dia monogami. Ya, dia objeknya hanya satu. Karena tidak ada orang punya 2 hati dalam satu rongga dada, nggak ada. Jadi cara sholat yang nikmat itu dengan kolbu. Jangan bawa urusan kerja ke dalam sholat. Bawalah prinsip sholat ke dalam kerja. Ini jangan dibalik. Ya, kalau sholat kepalanya di bawah nggak kalau pas sujud? Nah, itu namanya prinsip ketawaduan, prinsip rendah hati. Jangan dibawa, saya punya jabatan ini di luar sholat, kita bawa ke dalam sholat. Nah, itu gawat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, ma ba'du. Baik Bapak Ibu yang makan Allah, kita kembali ke kitab Syu'abul Iman, cabang-cabang iman, ya. Kitab ini kemarin kita pakai mukhtasar, sekarang coba kita kembali ke induk lagi. Kita sedikit memperluas makna tentang salah satu cabang iman yang ke-10. Sebenarnya kita sudah lebih dari 10, adalah fi mahabbatillahi azza wa jalla, mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi ciri-ciri orang beriman itu salah satunya mencintai Allah dengan sangat kuat. Orang cinta itu dalam hadis yang tidak sampai derajat sahih tapi sering dipakai oleh para ulama, hadis Abu Daud, al-mahabbatu al-hubbu yu'mi wa yusim. Cinta itu membutakan, cinta itu buta. Pernah dengar ya? Itu bukan petatah, tapi itu dari hadis, sama hadisnya tidak sampai derajat sahih. Karena cinta ini tidak berkaitan dengan hal haram, dia hanya berkaitan dengan masalah motivasi untuk keimanan, maka boleh kita gunakan hadis-hadis ini. Namun cinta dalam bahasa Arab disebut al-muyul, kecenderungan. Hati kalau cenderung itu namanya cinta. Jadi hati kita cenderung ke apa, itu disebut dengan cinta. Punya pasangan, ada kecenderungan ingat dia mulu, ya betul, ya pasti itu disebut cinta. Namun definisi ini tidak ada yang selesai sampai hari ini, sehingga para imam-imam seperti Ibnu Hazm menulis kitab tentang bab cinta, Ibnu Qayyim juga nulis Raudatul Muhibbin, bab tentang taman-taman cinta, itu nggak ada definisinya, nggak ada. Jadi nggak ada yang fix. Nah, di sini juga disebutkan banyak sekali, ya. Namun mereka sepakat mengenai tanda-tanda cinta. Bahwa cinta itu salah satu tandanya adalah ditanya samnun anil mahabbah safa'ul wuddi ma'adawa bidzikri,
kemurnian cinta kasih, kecenderungan hati dengan ingatan yang selalu terhubung. Kita kepikiran terus ya. Maka Malik bin Dinar, salah satu ulama salafus saleh, ditanya, apa tanda orang cinta Allah? Apa kata beliau? Kasratu dzikrihi, banyak ingat dia. Ini sebagai pembukaan saja. Mari kita mulai kajian kita malam ini dengan baca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau bagi al-fakir kami, orang itu nggak cinta kalau nggak kenal. Maka aslul hub al-ma'rifatu bil mahbub. Yang bisa bahasa Arab catat ini ya. Aslul hub ma'rifatul mahbub. Basicnya cinta, akarnya cinta itu mengenal yang dicinta. Mungkinkah kita mengenal sesuatu yang mencintai sesuatu yang kita tidak kenal? Itu orang bodoh. Ya. Maka apalagi jatuh cintanya lewat sosial media, TikTok, itu mukanya di-upgrade 70%. Jadi kalau melihat muka orang di situ hati-hati. Ya, kok charming gitu, pas lihat aslinya di diskon 70%. Itu disebut ghurur. Ghurur. Itu namanya modus kebohongan, dan itu haram sebenarnya. Ya. Tidak elok ya. Jangankan itu, kenapa di dalam Islam ada ulama yang mengharamkan mencat rambut? Karena disebut awwaluman ya sawwada sya'r Firaun. Yang pertama menghitamkan rambut Firaun, walaupun hadisnya tidak sahih, tapi riwayat ini dipakai oleh para ulama kita. Dan yang pertama rambutnya kemudian diwarnai merah, putih ya, atau kuning, itu Sayyidina Al-Khalil Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kenapa hitam itu kemudian dilarang? Karena ada ghurur. Ya, ibu-ibu kalau ngeliat bapak-bapak rambutnya hitam dikira masih muda kan? Padahal sudah aki-aki, udah nini-nini. Nah, tapi ini hukum khas dalam hadis Ibnu Majah. Kalau untuk dua hal boleh, untuk jihad Pak boleh. Jadi kalau kita mau berangkat jihad, tadi kan makruh, nggak sampai haram. Boleh mewarnain hitam biar orang takut, oh ini anak muda semua ini. Atau seorang istri atas perintah suaminya. Ya, bukan perintah pacarnya ya. Istri atas perintah suaminya. Jadi ibu-ibu nggak tahu ya, ini generasi sekarang nggak tahu lah makannya apa. Umur 30 itu sudah berubah perempuan. Apa solusinya? Ya ke dokter dulu lah, pasti ini kenapa? Pasti rambutnya tidak sehat. Tapi untuk hal itu boleh mewarnai rambut, ya, boleh mewarnai rambut. Baik. Dalam hal ini kita kemudian masuk kepada bab zikrullah. Mengenal sesuatu itu awal daripada cinta yang tulus. Dan yang tidak pernah berbohong itu hanya Allah. Allah itu apa adanya. Kalau kita lagi gak sungguh-sungguh, kita dikasih takdir buruk. Betul gak? Ya. Sekarang lagi ramai pesta babi dan pesta panen ya. Seru ya. Saya waktu di Arafah cuma doa satu aja. Ya Allah, pejabat jahat pasti ada, tapi pejabat baik pasti ada. Rakyat jahat masih ada, rakyat baik pasti ada. Pemimpin zalim pasti ada, pemimpin adil pasti ada. Cuma dalam hal ini kita bermohon, ya Allah, jadikan negeri kami negeri yang diberkahi, negeri yang pemimpinnya adil, pejabat-pejabatnya dikurangi korupnya. Kalau habis kayaknya belum bisa. Ya, karena sudah sistem Pak. Dahulu orang korupsi itu hanya, mohon maaf, wakil rakyat. Sekarang setelah dibuka sistem demokrasi terbuka, apa yang terjadi? Setiap orang yang mencalonkan diri jadi wakil rakyat, bahkan jadi Pak Kades, bahkan jadi RT, sebagian tempat yang tempatnya hot dan basah duit, itu masyarakatnya emang minta. Jadi kalian teriak-teriak berantas korupsi, mohon maaf, masyarakat kita yang teriak-teriak yang demo itu minta duit dari wakil rakyat calonnya. Kalau itu terjadi, jangan berharap, nggak usah lah demo-demo, kalian sok suci. Ya, itu yang demo-demo belum tentu, mereka banyak yang kemudian dibayar juga. Mental apaan itu? Ya,
Habis itu belum lagi sampai pelosok-pelosok semuanya. Wakil rakyat calon ini ngasih, calon ini ngasih. Ya. Jadi kalau dulu orang hanya korupsi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kalau sekarang siapa aja yang nyalon belum jadi anggota sudah nyogok masyarakat. Kalau dulu nyogok pejabat. Plus minus Pak, plus minus. Perbedaannya apa? Kalau sekarang siapapun bisa jadi siapa, tapi tetap aja siapa itu adalah orang berduit. Jadi benarlah kata Nabi SAW di hadis Imam Muslim, di akhir zaman jadi pemimpin berarti kalian suka mau dibenci orang. Jadi kebanyakan pemimpin itu dibenci orang. Ya, tapi ala kulli hal negara ini nggak boleh kosong pemimpin, Pak. Dan saya sering sampaikan, ulama jadi wali dengan pemimpin jadi wali itu lebih tinggi pemimpin. Kalau ulama jadi wali dia cuma ngomong, dia berilmu, dia beramal, dia riyadhah, baru jadi wali. Tapi kalau pemimpin jadi wali mudah aja. Dia bikin kebijakan, dia berbuat adil, jadi wali Allah dia sudah. Doanya pasti mustajab. Doa dia pasti mustajab. Kalau kiai mau jadi wali, dia harus berilmu dulu. Qurannya diapalin dulu, hadisnya dibaca, diamalin dulu, riyadhah dulu, latihan dulu, tirakat dulu. Kalau pemimpin nggak perlu. Tirakat dia adalah berbuat adil. Maka saya ingin negeri kita itu yang disebut di hadis Nabi, sebaik-baik negeri adalah yang pemimpinnya didoakan rakyat dan pemimpinnya juga mendoakan rakyat. Pemimpinnya dicintai rakyat, rakyatnya juga dicintai pemimpin. Kalau pemimpin cinta rakyat, korupsi nggak dia? Ya. Apalagi hadis ini hadis Muslim semua. Seburuk-buruk negeri, pemimpinnya dibenci, rakyatnya benci pemimpin. Pemimpinnya melaknat rakyat, rakyatnya melaknat pemimpin. Nah, silakan pilih mau jadi negeri yang mana. Mulai dari rumah sendiri, mulai dari handphone sendiri, mulai dari komentar sendiri. Jadi kalau mau komentar-komentar di YouTube, di sosmed, mulailah komentar yang isinya cinta. Dan kita lagi bahas bab cinta. Nah, ada satu hadis yang menurut saya ini hasan li ghairihi di Sunan Tirmizi. Ini mungkin tidak disukai oleh ustaz-ustaz yang mencari perhatian jamaah, ya. Apa kalimatnya? Karena jamaah itu seneng kalau ustaz itu menghujat pemimpin, Pak. Saya nggak tahu ini jamaah setan apa jamaah apa. Apa dia nggak seneng negara itu kemudian aman? Ya, perhatiin hadisnya. Man ahana sultan ahanahullah. Siapa yang menghina pemimpin, Allah hina dia. Pilih. Kenapa hadis itu nggak muncul? Maka coba saksikan orang-orang yang hari ini menghina pemimpinnya, itu mesinnya Allah, mesin alam semesta yang akan menghina dia. Maka dalam akidah Ahlussunnah, ini perhatikan Pak, ini akidah Ahlussunnah, ini apa Ahlussunnah semua kan? Ini bukan orang Syiah kan? Jangan sampai karena kalian pro Hamas terus kalian jadi pro Syiah. Pro Hamas silakan pro Hamas. Tapi Hamas oleh negara seberang dianggap teroris. Ya, jangan sampai karena pro ini kalian jadi pro Ali Khamenei. Akhirnya sekarang saya lihat truk-truk tuh belakangnya udah gambar Ali Khamenei. Ngeri. Kiai-kiai kampung yang didik dia nggak muncul fotonya, yang muncul foto Ali Khamenei. Kapan Ali Khamenei bantu Indonesia? Ya, kita doakan mereka Pak sebagai sama Muslim. Dan saya dari dulu konsisten tidak mengkafirkan Syiah. Tapi kawan-kawan saya yang sampai hari ini mengkafirkan saya karena tidak mengkafirkan Syiah, membela Hamas, yang Hamas itu mengatakan kami anak rohani daripada Syiah Ali Khamenei. Karena nggak ngerti bab takfir. Dia, bagi dia mengkafir-kafirkan itu mudah. Padahal bab takfir ini bab sesuatu yang berat. Karena kurang cinta di kolbunya. Ya. Beragama itu dijadikan alat untuk membenci orang, ya, mencarikan dalil untuk benci itu pakai agama. Coba lihat suami istri datang ke ustadz itu cuma untuk ngaduin lakinya, bininya. Ustadz, menurut ustadz gimana kalau istri begini? Si istrinya ngadu, ustadz, menurut ustadz gimana kalau laki begini? Ya, kalian itu beragama hanya untuk mencari dalil atas kesalahan kalian itu benar gitu. Nah, itu bab cintanya nggak dapat. Bab cintanya nggak dapat. Ya. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, al aslu fil hub al ma'rifah bil mahbub. Pada dasarnya cinta itu mengenal yang dicinta. Jangan tapi mending salah mencinta daripada salah membenci. Sepakat? Salah mencintai orang maksudnya berhusnuzon kepada orang daripada salah membenci orang. Tapi yang tepat hadis Bukhari,
Tapi ini bukan di Sahih Bukhari. Ini di kitab Al-Adab Al-Mufrad, ya. Pasti pernah sering dengar ini. Habibaka, ya. Cintailah saudaramu, kekasihmu sederhana aja. Haunan ma. Wa abghid baghidaka. Begitu juga kalau kamu benci, bencinya sederhana saja. Kecuali kepada Allah. Kalau kepada Allah mesti cinta mati. Ya. Kalau ke kelompok-kelompok, ke tokoh-tokoh, pergerakan-pergerakan jangan terlalu fanatis. Ya. Nah, dalam akidah Ahlus Sunnah, kita tidak perlu mencintai pemimpin yang zalim dan tidak perlu mendoakan dia terlaknat. Tetapi apa kata Imam Abul Hasan Asy'ari, satu hari negeri tanpa pemimpin itu lebih berbahaya daripada pemimpinnya ada dan pemimpinnya zalim. Itu yang dirasakan oleh orang Irak hari ini. Bapak kalau ke Irak, dulu Saddam Hussein, saya tanya, saya punya guru orang Irak, menurut kamu Saddam Hussein gimana? Itu Imam Ahlu Sunnah di sana. Kami nggak suka, Ahlu Sunnah nggak suka Saddam Hussein. Tapi setidak suka kami dengan Saddam Hussein masih lebih baik di zaman dulu daripada setelah perang. Itu yang mereka rasakan. Ya. Itu yang diperjuangkan oleh pasien-pasien kita Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ya. Itu yang membuat Al-Azhar, walaupun mereka tidak terlalu senang dengan Presiden As-Sisi, bertahan dengan Presiden As-Sisi. Bapak tahu As-Sisi sekarang sudah periode keberapa? Ketiga. Kami lagi ziarah ke sana, itu lagi pemilu. Calonnya 4, tapi boneka semua kecuali dia. Masa dari semua 4 itu dia dapat suara 95%, yang lain cuma 0,1, 1,1. Itu boneka. Kami ke Imam Syazili ziarah, setiap pos diperiksa. Nggak ada yang senyaman ke Indonesia, Pak. Coba lihat tuh bule-bule di Jakarta. Ada yang diperiksa nggak kalau jalan? Oh, malah disapa, malah disambut pakai tol Al-Badru. Ya, di Bali berapa banyak bule-bule ilegal? Dibiarin. Indonesia ini negeri orang-orang ilegal. Surganya. Bapak ke Malaysia aja. Teman kita dulu waktu, alhamdulillah sekarang sudah moratorium. Ya, alhamdulillah. Tanda negara sayang merayatnya. Ya, sayang merayatnya, jangan kirim masyarakat ke negara yang menganggap kita dibudak. Ya, Indonesia ini terlalu banyak. Bapak jangan salah, Pak. Saudi itu mungkin negara kaya. Tapi jumlah masyarakat Saudi berapa? Hanya 30-an juta mungkin ya. Indonesia berapa? 200 juta lebih. Orang kayanya berapa? Hah? 30% ada? Ya, orang kayanya Pak, orang kaya kita. Makanya haji terbanyak itu orang Indo, tapi kok hotelnya paling jauh. Ya, itu yang ramai kemarin. Tapi ini kabar baik Bapak Ibu, haji tahun ini paling bagus. Ya, haji tahun ini paling, kawan saya tahun lalu karena cinta kepada Allah pada Rasul pergi haji, tapi nggak dapat maktab di Arafah. Sholat, tahu sendiri, 50 derajat, sholat di aspal. Di aspal itu jidat gimana jadinya? Tahun ini dia bersyukur, setiap detik dia bersyukur. Ya. Maksud kita apa? Orang kalau cinta, kalau udah kenal, maka dia akan memulai husnuzan. Kapan orang berburuk sangka? Karena dia tidak kenal. Orang Indonesia ini negeri yang dibangun oleh para aulia-aulia dengan bab cinta. Bab cinta. Makanya sampai hari ini kalau ada orang baru datang ke Indonesia dicurigai atau disambut. Ya, tapi Bapak kalau datang ke luar negeri, Bapak dicurigai dulu. Kayak saya datang ke luar negeri, saya dimintain surat. Kamu udah tahu lihat nggak? Negeri kita sebesar ini, dari Sabang sampai Merauke, sebesar Eropa, Pak. Saya bebas ceramah dari Aceh sampai ke Papua. Alhamdulillah. Kenapa? Karena bab cinta. Orang cinta dia berhusnuzan. Ingin masuk rasa cinta ke dalam kolbu, ingin masuk, perbaiki cara berprasangka. Tapi perhatikan, orang menikah itu sebenarnya dia tidak mencintai pasangannya. Kadang-kadang dia sebenarnya mencintai dirinya. Itu sebabnya orang menikah itu sering marah ke pasangannya karena tidak menganggap pasangannya itu sayang sama dia. Nah, itu bab cinta, bab cinta. Jika di bab yang kecil-kecil ini begitu, nanti kalau ditaruh bab besar kepada Allah juga sama. Apa kalimatnya kalau kepada Allah? Wahai Tuhan, kenapa aku ditakdirkan begini? Itu karena sudah nggak kenal Allah.
Jadi orang kalau nggak kenal pasangannya, dia berusaha kepada pasangannya. Kalau tidak kenal Allah, berusaha kepada Allah. Kalau tidak kenal sama gurunya, dia berusaha kepada gurunya. Tidak kenal pemimpinnya, dia akan berusaha kepada pemimpinnya. Ya. Baik, kita baca teksnya. Qala al-Hulaimi, fa amma idabatu dzikrillahi yadduhu allati dzakarna biha amaratul mahabbah faqad jaa biha. Salah satu ciri daripada cinta kepada Allah adalah sering ingat Allah, sering menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah tidak mungkin kecuali setelah mengenal nama, betul nggak? Betul? Orang terkadang akan disebut namanya kalau ada yang benci kepada dia. Ini rumus, ini saya agak keluar sedikit dari kitab, cuma penting. Ada seorang datang ke Imam Junaid, dia menghujat-hujat dunia, terus dia bilang, aku tidak cinta dunia, aku melaknat dunia. Apa kata Junaid? Kalau betul kamu benci dunia, kamu gak akan ulang-ulang kalimat ini. Nah, ini kabar gembira untuk pemimpin atau ulama yang ada haternya. Ya, jadi sebenarnya tanda orang perhatian sama kita punya hater, Pak. Ini contoh kasus. Kalau nggak ada panen pesta babi, Mentan Amran masyhur nggak minggu-minggu ini? Nggak. Maka dia harus berterima kasih secara rohani kepada orang yang bikin film pesta babi. Akhir program dia dikenal. Betul? Ya, kadang-kadang Allah itu ingin mengenalkan seorang hamba lewat musuhnya. Maka kabar gembira, absyiru ayyuhal muhibbun. Ini kabar gembira bagi orang yang di kalbunya ada cinta kepada Allah. Jangan murka kalau ada orang benci. Jangan melayang kalau ada orang cinta, biasa aja. Ya. Jangan terlalu gabut kalau ada orang yang mengkritik. Jangan juga kemudian ngebut kalau ada orang yang muji, biasa-biasa aja, ya. Maka salah satu sifat dari Rasulullah SAW di Quran adalah mazaghal basaru wa ma tagha. Pandangannya Rasulullah itu tidak berlebihan, tidak kurang, tidak lebih. Beliau menatap sesuatu itu objektif. Kalau kurang dia nasihati, kalau lebih dia ingatkan. Itu Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW disimbolkan apa? Melihat belakangnya seperti melihat ke depannya. Jangan antum bayangkan Rasulullah di belakangnya ada mata. Seperti cerita-cerita apa? Aji-aji apa tuh kalau film Jawa tuh? Rawa rontek, bukan ya? Yang ada mata belakangnya itu bohong, bener itu ya? Bayangkan hater itu ngasih perhatian jam 1 jam 2 dia bikin komentar, Pak. Jam 1 jam 2 dini hari dia lihat Bapak posting apa, terus dia balas atau dia unlike, berarti Bapak ini serius sekali kan dicintai dia. Jadi dia membenci dalam cinta, cinta dalam benci. Ya, kita tidur tapi dia sibuk ngeliatin kita, ya. Maka Rasulullah SAW itu kenapa tidak murka-murka amat ke Abu Jahal? Karena Abu Jahal itulah yang mempromosikan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW baru turun dari Isra Mi'raj. Apa kata Abu Jahal? Kamu kenapa Muhammad? Maka ceritalah beliau, oh gitu ya. Ya sudah, kalau gitu aku kumpulin orang Mekah gimana? Dikumpulin. Asbab Abu Jahal, kabar langit bahwa Rasulullah SAW terbang malam itu kemudian menyebar ke Mekah. Mesin alam ini, sunnatullah ini akan terjadi terus. Maka hater itu adalah cara Allah mencintai seorang hamba. Pembenci-pembenci kita, itu cara Allah menyapa kita. Ya, nah ini yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Apa kata Ghazali? Jika engkau sulit bertemu guru, mencari guru, karena engkau melihat ada kiai kok berkasus, gitu ya. Akhirnya kalian ini udah nggak ada kiai yang benar, yaudah ente aja yang jadi kiai. Ya udah, terus siapa? Cari kawan yang sadik. Kawan yang sadik itu apa? Yang dia tulus. Nah, apa ciri-ciri kawan yang sadik? Dia bersama kita di saat kita susah, itu kawan yang sadik. Itu bisa jadi guru. Kawan yang kazib, yang pembohong, pengkhianat siapa? Di saat kita susah, kita ditinggal. Nah, banyak yang begitu nggak? Pengkhianat, jangan kenceng-kenceng bu. Kalau nggak ketemu gimana? Yang ketiga,
dengarkan kritik orang yang mengkritik, dengarkan ocehan orang yang membenci. Saya pernah kasih pertanyaan, apakah semua orang yang mengkritik kita, dia mengkritik, itu takdir atau bukan? Takdir bukan? Kehendak Allah atau bukan? Betul kehendak Allah? Ridho nggak? Ridho nggak? Ridho dong. Maka teman-teman, kalau nggak kuat, tutup Instagram, nggak usah nonton TikTok. Jadi kita ada santri, Pak. Biasa, kalau di kampus sama di pesantren, Basul Masail di kampus diskusi, itu kan nggak ada batasnya. Orang bisa ngomong sebebas mungkin. Tapi ketika dia diajak menjadi ustadz, ustazah, dibully orang di kolom komentar, besok langsung opnen. Ternyata kata-kata itu, kata Nabi, inna fil bayan la sihir, hadis Bukhari. Di dalam kata-kata retorika itu ada sihir. Sihir di sini bukan sihir secara magic, tapi hipnosis secara psikologi. Ya, oleh karena itu kawan-kawan yang sudah masyhur nggak usah sering-sering baca kolom komentar. Ya, baik. Sebenarnya yang boleh terkenal itu siapa? Allah. Yang perlu diingat itu siapa? Allah. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Ya wahai orang beriman yang kalbunya ada nur iman, ada percaya, yang perlu kalian ingat banyak-banyak aku, kata Allah. Akunya Allah, bukan akunya hamba. Tapi untuk mencapai zikir yang paling tinggi itu, orang harus kenal dulu akunya hamba. Itu yang disebut dalam kalimat Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Semakin si hamba kenal akunya dia akan kenal akunya Allah. Semakin dia kenal hakikat dirinya, maka dia semakin kenal kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu turunannya gimana? Ketika ada ayat di Quran surah Al-Baqarah 152, fadzkuruni adzkurkum. Ingatlah aku ingat kamu. Mengingat Allah itu nggak perlu ke gunung. Ini kan mohon maaf ya, banyak tadabbur alam, tafakur alam. Alam terdekat itu bernama diri. Dalam diri kita ada dua alam besar, satu alam khalqiyah, dua alam amriyah. Catat itu. Ya, alam khalqiyah, alam ciptaan, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, baik di dalamnya atau dalam organ, di luar organnya. Itu disebut alam khalqiyah. Yang kedua, alam amriyah atau alam ruh. Di dalam diri kita ada alam yang lain. Alam yang zahir ini berkait dengan zahir perbuatan Allah, zahir nama Allah. Sedangkan alam ruh berkait dengan batinnya sifat Allah, rahasianya zat Allah. Semakin orang kenal di dalam itu, semakin dia ingat diri yang itu, baru dia bisa sampai kepada ingat kepada Allah. Jadi kalau zikir itu yang diingat bukan ingat pohon-pohon, ngapain? Ya itu zikir orang-orang eksak. Kita nggak usah. Caranya lewat ilmu pengetahuan, penelitian. Jadi menurut saya, kalau orang percaya kepada pencipta, lalu dia meneliti, dia lagi zikir. Tapi zikir yang dimaksud di sini mutlak. Alam yang perlu kita lihat pertama kali alam diri. Dulu orang menyebut manusia ini terbuat dari air, kan gitu ya. Ada yang mengatakan dari tanah, filosof dulu. Ada yang mengatakan dari api, ada yang mengatakan dari udara. Lama-lama kemudian muncul teori atom, molekul, kromosom, macam-macam. Sekarang muncul lagi teori kuantum. Kebenaran ilmiah begitu. Kebenaran ilmiah itu tergantung penelitian. Kalau kebenaran Allah kan beda, mutlak. Maka Quran seandainya tidak ada artikel yang menyebutkan tentang itu, Quran tetap hak karena dia minallah, daripada Allah. Nah, ingat diri, fazkuruni, ingatlah aku, kata Allah. Maksudnya apa? Ingatlah namaku di dalam dirimu, ingatlah sifatku di dalam dirimu, ingatlah perbuatanku dalam dirimu. Jadi nggak usah kemudian ke gunung, kejauhan. Kata Imam Ghazali nih, ya, Imam Ghazali mengatakan, kamu kejauhan di kitab Mishkatul Anwar. Gunung itu mirip dengan tulangmu, pohon itu mirip dengan rambut dan kukumu, tanah itu mirip dengan dagingmu, air, laut, sungai mirip dengan aliran darahmu.
maka dirimu adalah alam yang kecil, sedangkan alam adalah manusia yang besar. Ada ungkapan begitu. Kalau bahasa Arabnya, al-insan alamun saghir wal alam insanun kabir. Manusia itu alam kecil, sedangkan alam manusia besar. Jadi kalau kita mengingat ke diri ini, nah nanti Bapak coba cari, ini sudah ada terjemahannya, Mishkatul Anwar. Mishkatul Anwar karya Imam Al-Ghazali. Dia kemudian mengatakan zikir itu mudah, kenal Allah itu mudah, lewat diri. Maka berzikir itu bukan hanya menerjemah. Dengan cara itulah orang merasakan al-hubbu fillah, cinta yang gak akan keluar. Ini yang dikatakan oleh Heraklius ketika bertanya ke Abu Sufyan. Begitulah ya, beliau nanya, adakah umat Muhammad yang murtad? Jawaban Abu Sufyan gak ada. Sahabat Muhammad ada yang murtad gak? Enggak. Orang munafik, iya, munafik tidak disebut sahabat. Kenapa? Kata Heraklius, itulah iman, kalau masuk ke relung kolbu dia gak pernah keluar. Itulah cinta, sekali cinta selama-lamanya cinta. Nah, hati-hati, ini bagian terakhir. Kita sering ngomong ke orang, ana uhibbuka fillah, betul? Sering dengar? Aku cinta engkau dalam Allah, karena Allah. Kalimat ini cintanya nggak boleh padam, karena Allah abadi. Siapa yang ngomong begini, besok dia husnuzon kepada orang itu, maka dia munafik kadzab. Minimal dia harus sedekah kafarah, Pak. Secara fikih ini tidak ada, tapi dalam adab rohani itu ada. Ya. Apalagi ngomong ke pasangan, uhibbuk fillah, uhibbuki fillah, gaya bener, besok cerai. Kalimat uhibbuka fillah, uhibbuki fillah, aku cinta engkau dalam ridha Allah, dalam nama Allah, karena Allah. Kalau karena Allah berarti abadi. Bukan berarti cinta buta, Pak. Bukan berarti cinta, yang dicintai apa? Nama Allah, nur Allah yang ada pada diri kita. Gitu. Itu sebabnya orang-orang yang kenal Allah melihat alam itu perbuatan Allah. Melihat kolbu itu ada sebutan nama Allah. Melihat rahasia sir dirinya ada nur sifat Allah. Melihat ruhnya dia melihat ada pancarannya, limpahan daripada zat Allah. Bukan berarti ruh itu zat Allah, bukan limpahan, hembusan. Maka orang kalau memandang kemanapun, yang dipandang siapa? Allah. Apa kata Allah? Wa min ayatihi an khalaqalakum min azwajikum, ya, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Salah satu tanda-tanda Allah ada, tanda-tanda Allah bekerja, tanda-tanda Allah nyata. Allah jadikan pasanganmu dari sejenis bangsamu. Jadi manusia bukan manusia pasangannya sama jin enggak, atau sama malaikat enggak. Jadi Bapak bisa sayang sama orang, itu ayat-ayat Allah. Berarti pasangan kita adalah ayat-ayat. Jadi bagaimanakah cara berzikir kepada Allah lewat cinta tanpa menyebut? Pandanglah sesuatu, kenali dia, dan pandanglah dia sebagai manifestasi nama, perbuatan, sifat Allah subhanahu. Itulah zikir yang disebut oleh Nabi, sabaqal mufarridun, sungguh telah dahulu orang mufarrid, ahli fard, orang yang di kolbunya hanya ada satu cinta. Ya, wabal mufarridun ya Rasulullah. Ternyata Rasulullah ini ngomong bahasa Arab. Orang Arab belum tentu ngerti semua, karena bahasa Rasulullah bahasa Arab tua. Kata beliau, az-zakirunallaha katsira wa dzakirat, orang yang setiap detiknya dia memandang Allah, yang banyak zikir, baik laki-laki atau perempuan. Maka mufarridun itu bisa laki, bisa perempuan. Semoga semua kita termasuk mufarridun, memandang kemanapun dia sedang menatap Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Silakan azan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allahumma rabbatik wa salatu wassalam. Raditu billah. Baik, kita lanjut sedikit. Tanya jawabnya nggak usah lah ya. Baca kitabnya belum banyak. Ada satu riwayat, hadis ini jika dikumpulkan menjadi hasan. Tapi jika sendiri-sendiri dia dhaif. Apa kalimatnya? Aksiru dzikrallah hatta yaqulu majnun. Di riwayat kedua muraun. Banyak-banyaklah ingat Allah. Ya, banyak-banyaklah cinta Allah sehingga orang munafik menyebut kamu gila. Sehingga orang munafik sebut kamu riya. Sehingga orang munafik sebut kamu pencitraan. Terjadi nggak? Terjadi? Bapak ini kan rajin ke masjid. Ah, rajin amat, kiamat juga belum gitu. Kompensasi aja gitu ya. Pasti ada begitu, Pak. Nabi sebut majelis ilmu, majelis zikir itu Riyadul Jannah, taman surga. Berarti sekarang sekitar dari taman surga. Insya Allah. Apa kata Nabi? Ya, jika orang mamin qaumin ijtama'u yadhkurunallah, tidaklah orang berkumpul di majelis zikir, majelis ilmu, majelis cinta. Lalu mereka pergi, illa nadahum munadin minas sama, kecuali ada malaikat berteriak, beri pengumuman di langit. Qumu maghfuran lakum, kalian berangkatlah, pergilah, bubarlah dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, buddilat sayyi'atukum hasanat, maka semua kesalahan kalian Allah ganti dengan kebaikan. Tapi syaratnya kalau majelis ilmu tidak membicarakan keburukan orang, tidak mengajarkan kebencian kepada kekasih-kekasih Allah, makhluk Allah. Ya, kalau zikirnya tidak bid'ah. Itu bedanya ya. Tapi kata bid'ah jangan salah paham. Bid'ah itu definisinya sudah fix. Tapi ada sekelompok orang hari ini memperluas makna bid'ah sehingga beda faham dia disebut bid'ah. Tidak. Bid'ah itu sudah fix. Bid'ah itu segala sesuatu yang tidak ada dalil. Dalil itu banyak. Ada Quran, ada sunnah, ada ijma', ada qiyas, ada uruf, ada qaulus sahabi, ada banyak sekali ya. Kita jelaskan nanti. Dan bagian terakhir ya, bagian terakhir. Mestinya saya nggak tahu masjid ini sudah punya majelis zikir belum ya, mungkin jamaahnya sudah ya, majelis ilmunya sudah, majelis zikir dalam makna ilmu sudah. Orang cinta itu awalnya mengenal majelis ilmu, lama-lama menyebut disebut zikrullah.
Maka tidak sempurna cinta seseorang kalau dia hanya mengaji ma'rifat tapi tidak sholat. Belajar hadis zikir, ma'rifat zikir, tapi tidak ada majelis zikir, sama. Nah, semoga nanti pengurus nanti ada majelis zikirnya. Tentu diajarkan bukan dengan cara zikir yang dibuat-buat, zikir yang bersanad. Nah, inilah kelemahannya kiai-kiai kita. Kiai-kiai kita ini takut dibenci jamaah. Kalau ilmu zikir belajarnya ke ahli fikih, ke ahli akidah, atau ke ahli tasawuf? Ya, nanti jamaah kita bubar, Ustaz. Enggak. Kalau ahlullah kekasih Allah nggak akan bubar. Abah Anom, tahu Abah Anom? Di Suryalaya dikejar orang dari mana-mana negara. Kenapa? Karena dia kenal Allah, cinta Allah. Al-arwah junudun mujannadah. Ruh itu kenal satu sama lain dan mereka akan berkelompok-kelompok, berbaris-berbaris, ada pemimpinnya. Ruh itu disiplin. Junud, tentara disiplin nggak? Ya, tentara disiplin. Ini petugas-petugas haji yang kemarin mereka dilatih seperti tentara, Bang. Jadi jamaahnya udah tepar, mereka masih kuat aja, ya. Katanya baris berbaris. Maksud saya sederhana, ini harapan kepada pengurus, semoga di sini nanti ada majelis zikir. Perhatikan, majelis zikir yang tidak bersanad kepada Rasulullah lewat jalur tasawuf tarekat, mati kiainya, mati zikirnya. Perhatikan, ini sudah terjadi di Indonesia, terjadi di negeri manapun. Ya, orang yang zikirnya dibuat-buat, iramanya dibuat-buat, nggak bersanad, tidak berasal dari jalur yang diajarkan para guru sampai kepada Rasulullah SAW. Ya, konfliknya mudah. Orang tarekat itu sudah minim konfliknya, tapi tetap ada. Tapi kalau dia sudah sampai kepada puncak zikrullah, yaitu cinta, mahabbatullah, dia udah gak sempat lagi benci-benci. Jadi jangan heran kalau belajar zikir ujiannya banyak. Sesama kelompok-kelompok zikir, baik majelis, baik sesama tarekat, kadang saling sindir-menyindir. Ya. Tapi kalau orang sudah sampai pada hakikat mahabbah, cinta kepada Allah, maka dia akan cinta dengan semua makhluk. Ya, jangankan sesama ahli zikir yang berbeda cara zikirnya, kepada orang pendosa pun dia sayang. Ya, makanya itulah ada wali Allah yang aneh di Jawa, namanya Gusmi, tahu ya? Dia dakwahnya di mana? Dakwahnya di bar-bar, Pak. Kalau kiai mana berani? Kalau kiai dakwah di bar, malah kiainya nanti didakwahi balik. Kiainya ke bawah, kalau beliau enggak membawa orang, ya, malah bisa nyelamatin orang-orang. Yang tadi jual kehormatan dirinya malah bisa mengangkat dirinya. Ya, kalau Bapak dakwah di bar, saya khawatir, Pak. Saya yang khawatir. Gusmi, maka dia buat zikir namanya Majelis Tanbihul Ghafilin. Peringatan bagi orang yang lalai sebagai tanda cinta. Ya, kalau orang yang sudah zakirin, ahli zikir, ngapain lagi diingetin? Jadi mohon maaf nih, kalau Bapak Ibu ini gak usah banyak-banyak diingetin. Cukup diumumkan majelis zikir, datang. Ya. Nah, kalau yang itu kan enggak, harus dijemput. Ala kulli hal, Bapak Ibu, mulailah kenali Allah, mulai dari nama-namanya, pelajari rahasianya, perbanyak sebut namanya, wasalta ila muhabbatillah, engkau sampai pada cinta kepada Allah. Kalau sudah begitu, apa kata Guru Junaid, orang yang tidak pernah bosan beribadah, berzikir, baca Quran, silaturahim, majelis, satu orang aja, orang yang sudah kenal yang dicintainya, dia nggak pernah bosan. Makanya Bapak Ibu sudah tinggal bertahun-tahun sama pasangan nggak pernah bosan. Kenapa? Karena orang kalau cinta Allah dia nggak pernah bosan zikrullah. Ya Allah, sholli ala sayyidina Muhammad waj'alna minal muhibbin mufarridin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikan kami orang yang Kau taruh, yang Kau berikan rasa cinta di dalam kalbunya, yang Kau berikan rasa kenal di dalam kalbunya, sehingga kami menyembah Kau tanpa rasa bosan, tanpa rasa putus asa. Ya Allah, Allah marzukna asyauqa ila laqaik. Ya Allah, berikan kami rasa manisnya rindu kepada Engkau, rindu kepada Rasulullah SAW, rindu kepada Baitullah, rindu kepada salat, rindu kepada Al-Quran, rindu kepada salawat, rindu beramal soleh, rindu kepada majlis-majlis. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyaikhina wa li azwajina wa zurriyatina. Ya Allah, ampuni kami, ampuni guru-guru kami, ampuni semua yang hadir, ampuni semua yang mendengar, ampuni semua keluarga, baik yang zahir ataupun yang batin. Allahumma ja'alna minal mufarridin, minal mukthirina li dzikrika, minal muhibbina li jamalika wa jalalik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah
Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakapolri, begitu juga Pak Irwasum Polri, KSDM Kapolri, para pejabat utama Mabes Polri dan seluruh personel Polri yang mengikuti pengajian ini, baik yang hadir di aula ini dan juga yang hadir lewat via Zoom. Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya ini termasuk rakyat biasa dan saya menyaksikan kepolisian sudah berkhidmah untuk negara ini. Kami sebagai rakyat kecil menyampaikan terima kasih sudah menjaga negeri ini. Barakallahu lakum, semoga Allah memberkahi hidup Bapak Ibu semua. Kami menjaga dari sisi yang lain. Kami menjaga dari sisi keagamaan, spiritual, dan pemikiran. Sekarang saya yakin mungkin di tubuh Polri sendiri ada masalah yang sama. Masalah pemikiran. Pemikiran beragama. Ya. Itu juga terjadi di kalangan kami. Para pendakwah, para guru ngaji, para ustadz, para kiai juga mengalami hal yang sama. Virus pemikiran lebih berbahaya daripada virus di badan. Karena dia tidak terlihat. Tapi dapat diterjemahkan kalau sudah ada kata-kata. Baginda Nabi Muhammad SAW, beliau dibayangkan oleh banyak orang sebagai seorang yang tegas, sebagai seorang yang kasar, sebagai seorang yang kaku. Akhirnya ada seorang sahabat, nama Jabir bin Samurah dan juga Al-Bara' bin Azib. Orang yang kedua ini, sahabat yang kedua ini ditanya, "Wahai Bara, apakah betul wajah Nabi itu sangar? Wajah Nabi itu kaku. Nabi itu dihormati di bumi dan di langit. Beliau tembus, naik ke langit, para malaikat ucapkan salam kepada beliau dan hormat. Bahkan ketika malaikat Jibril, kalau boleh kita sebut itu Jibril malaikat bintang 4, Kapolrinya malaikat lah, itu hormat kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak diizinkan menembus kepada arsy Allah, hanya berhenti di Sidratul Muntaha. Jadi alam tertinggi di atas langit namanya Sidratul Muntaha, di atas itu ada lagi namanya arsy, singgasana pencipta alam semesta. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW turun, beliau tetap menjadi seorang ayah bagi anaknya, menjadi guru ngaji bagi sahabat-sahabatnya. Lain halnya ketika beliau sedang berperang. Maka Sayyidatuna Aisyah dan Anas bin Malik mengatakan, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yadribu ahadan." Nabi tidak pernah memukul seseorang illa wa huwa fi sabilillah, kecuali dia sedang berjuang jihad perang fi sabilillah. Ini prinsip-prinsip ini barangkali bisa diambil oleh teman-teman sahabat-sahabat yang berkhidmah untuk menjaga negeri ini. Jangan main fisik sebelum perang, ya. Pendekatan rohani, pendekatan akhlaki, pendekatan yang sifatnya lebih manusiawi, dahulukan itu. Seperti Rasulullah SAW, yang mana beliau rahmatan lil alamin, beliau sayyidul alamin. Jadi ketika Ibunda Aminah hamil, itu boleh didatangi oleh malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? "Wahai Aminah, yang kamu kandung itu adalah penghulu pemimpin alam semesta." Bukan hanya pemimpin satu institusi, tapi alam semesta. Makanya Nabi bisa ngobrol dengan hewan. Ada Bapak yang bisa ngobrol dengan hewan, Pak? Bisa ngobrol dengan pohon. Ada Pak cara ilmunya. Cuma nggak mungkin saya kasih ke Bapak Kapolri ya. Pak Wakapolri, Bapak semua nggak mungkin. Karena tugasnya beda. Tugasnya untuk hal yang berbeda. Cukuplah itu bagian para aulia-aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa ilmu itu nanti? Nabi tunjukkan dulu untuk nanti. Karena di akhir zaman, mungkin nanti akan ada satu masa kita nggak bisa lagi pakai mic, nggak bisa pakai Zoom, kehabisan energi di alam semesta, kita kembali manual. Tapi kapan itu terjadi? Wallahu a'lam. Maka kita nggak bisa nelfon, nggak bisa nge-Zoom, nggak bisa video call. Terus kita menghubungin orang pakai apa? Dulu Sayyidina Umar, ketika beliau sedang khutbah, tiba-tiba beliau berhenti. Beliau memandang ke arah yang sangat jauh.
Lalu beliau mengatakan, wahai Panglima Sariyah, naiklah ke atas bukit, naiklah ke atas gunung. Ternyata beliau bulan lalu mengirim Panglima namanya Sariyah, dikirim ke wilayah utara. Jarak antara Sayyidina Umar dengan Sariyah sekitar 2 atau 3 bulan perjalanan onta. Tapi beliau bisa berkomunikasi, bertelepati. Dan beliau berkalam di sini, didengarkan oleh para sahabat. Tapi suaranya terdengar sampai ke tempat Sariyah, wilayah Syam, wilayah Suriah atau Irak sekarang. Itu terjadi di masa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar waktu itu adalah Amirul Mukminin, presidennya umat Islam saat itu. Itu juga sama kayak handphone, Pak. Jadi itu smart kolbu namanya, ya. Smart kolbu. Kalau ada smartphone, bisa nelpon, bisa video call. Ini kolbunya Sayyidina Umar itu sangat smart. Beliau bisa komunikasi tanpa alat komunikasi yang ada sama kita sekarang. Sebenarnya itu sudah ada pada Bapak Ibu ketika berfirasat kepada anak. Anak kita kenapa-kenapa, pernah punya firasat, Bapak Ibu? Pernah ya? Firasat itu adalah telepati atau komunikasi dari smart kolbu yang tidak dilatih. Cuma karena ada hubungan spesial antara kita dan pasangan, kita dan anak, maka dia bisa terkoneksi. Jadi bagaimana cara menghubungkan ini? Ada caranya, itulah rahmatan lil alamin. Itu adalah passwordnya. Mencintai, menyayangi alam semesta. Jadi Nabi itu, Umar itu sayang kepada semua yang ada di alam semesta, maka beliau itu bisa berkomunikasi dengan alam, bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Bapak, Ibu, saudara, sahabat dimakan Allah, itu pengantar dari kajian saya tentang Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin berbicara tentang satu kisah yang ada di hadis pertama Sahih Muslim. Jadi ada satu kitab hadis namanya Sahih Muslim. Di hadis pertamanya, nanti kita bisa memahami kenapa ada di tengah umat Islam orang yang sedikit agak saklek. Agama apa saja, itu bisa ini dijadikan sebagai prototipe sebenarnya. Di situ terjadi dialog antara Sayyidina Jibril dan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ada orang yang terlalu spiritualis? Kenapa ada orang yang agak mungkin kelewat toleran? Sampai kemudian melanggar prinsip-prinsip beragama juga ada. Itu karena ada 3 prinsip yang akan kita lihat ini. Ya. Satu kali Sayyidina Jibril datang kepada Nabi nyamar. Jadi seseorang laki-laki. Mirip dengan Nabi Yusuf. Atau di masa beliau disebut dengan Dihya. Lalu tiba-tiba masuk. Sayyidina Umar kolbunya paling tajam. Beliau mengatakan, ini orang kami tidak kenal. Ini orang bajunya tidak terkena debu. Ini orang kok bajunya sangat rapi. Umar itu sama kayak orang dukcapil, ngerti KTP orang. Jadi ngelihat muka orang, tahu, oh ini orang si Anu, orang sini, kabilah ini, suku ini. Tapi dilihat-lihat oleh Sayyidina Umar, ini tidak mirip siapa saja, kecuali Dihya, tapi Dihya bukan dia. Tiba-tiba masuk dan duduk di depan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika duduk, beliau meletakkan tangannya di atas pahanya. Lalu menyapa Nabi Muhammad. Ya Muhammad. Wahai Muhammad. Tambah curiga. Ya, masa kok bukan panggil ya Rasulullah? Kalau ya Rasulullah pasti orang Madinah. Tapi kalau ya Muhammad bisa jadi bukan makhluk dari sini. Tapi makhluk dari langit. Inilah keberkahan bagi sahabat-sahabat Nabi. Mereka kedatangan Sayyidina Jibril dalam rupa manusia. Jadi jangan-jangan Bapak lagi tugas, Pak. Itu yang bantu tuh malaikat. Siapa tahu. Tapi dia pakai baju biasa. Jangan-jangan dia pakai baju seragam juga ya. Siapa tahu. Karena itu akan berlaku setiap hari, setiap saat. Malaikat itu bisa dipanggil. Kayak Bapak ini dipanggil oleh teman dengan nama kecil, pasti ngelirik. Bapak pasti punya nama kecil ya. Kalau ada orang manggil nama kita dengan nama itu, kita langsung balik badan. Wah, ini kayaknya orang kampung saya nih. Ya. Pasti orang yang pernah dekat dengan saya ini. Tapi kalau dipanggil dengan nama jabatan, wah kita agak tegap dikit Pak. Tapi kalau nama kecil, kita langsung mengecil. Nabi Muhammad dan para sahabat, beberapa mereka diberikan pengetahuan mengenai ini. Tiba-tiba beliau mengatakan, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Jadi ada 4 pertanyaan yang kita ringkas menjadi 3. Saya menyebutnya sebagai trilogi keislaman.
trilogi beragama. Kalau ini sesuai beres, seseorang akan menjadi muslim rahmatan lil alamin. Jika tidak, dia akan nyerempet dikit jadi ekstrim, nyerempet dikit jadi liberal gitu ya. Jadi kenapa ada orang-orang begitu di kalangan umat Islam? Karena 3 hal ini tidak dikuasai dengan baik. Pertanyaan pertama Sayyidina Jibril adalah akhbirni anil Islam. Ceritakan kepadaku, jelaskan kepadaku apa itu al-Islam. Al-Islam dijawabnya dengan rukun Islam. Rukun Islam ada berapa, Pak? Ada 5 ya. Ada 5. Persis dijawab dengan rukun Islam. Cuma perbedaannya di susunan setelah sholat, puasa. Itu di hadisnya. Kalau di hadisnya, sholat, zakat ya. Sedangkan yang kita hafal, sholat, zakat. Puasa dulu ya. Nah, seharusnya itu dibalik. Tapi tidak masalah. Lalu, Sayyidina Jibril mengatakan, sadaqta, kamu benar. Apa kata Umar? Ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Kami heran kok dia nanya tapi mengiyakan. Berarti orang ini bukan lagi belajar, tapi sedang ada misi mengajar. Apakah dia ngajar Nabi? Tidak mungkin. Mungkin dia mengajar orang yang hadir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dia bertanya lagi, apa itu iman? Dijawab dengan rukun iman. Sudah hafal semua pasti ya. Yang paling berat itu bukan rukun yang mana, rukun yang terakhir. Percaya kepada takdir, qada dan qadar. Tapi kalau di hadis kalimatnya bukan qada dan qadar. Di hadis itu antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Kamu percaya kepada kadar. Kadar itu ukuran yang Allah berikan kepada kita menjalani hidup. Apa yang saya alami hari ini, apapun posisi Bapak Ibu sekarang, itu adalah kadar. Kadar ini semuanya baik dari sisi Allah. Tapi ketika turun, kita inilah yang menerjemahkan khair atau syar, baik atau buruk. Silakan dijawab dalam hati sendiri Bapak Ibu, apakah kondisi sekarang itu adalah kadar takdir yang baik menurut Bapak? Dalam hati aja ya. Ya. Semua yang Allah berikan itu baik. Saya kalau senyum ke Bapak, kalau kita nggak musuhan, senyumnya ditanggapi dengan senyum. Tapi kalau kita lagi nggak baikan, saya senyum dianggap lagi nyengir. Bener ya? Saya nyapa kepada teman, dijawab. Tapi kalau lagi musuhan, nyapa dianggap bentak. Nah ini 2 hal yang berbeda. Jadi semuanya ada dalam chip pikiran kita dan kolbu. Lalu Sayyidina Jibril bertanya lagi, apa itu ihsan? Apa yang disebut dengan ihsan? Lalu Sayyidina Nabi SAW menjawab, ihsan, engkau beribadah seakan memandangnya. Jika tidak, engkau merasa dipandangnya. Di situ ada pertanyaan keempat tentang hari kiamat, tapi kita skip dulu. Ya, kita kembali. Tadi ada 3 pertanyaan, apa saja Bapak Ibu? Islam, iman, ihsan. Nah, ini tolong diingat-ingatin ya. Ini disebut dengan ad-din, agama. Jadi agama itu komponennya ada 3 itu. Sebenarnya ditambahkan 1 tentang akhir zaman. Supaya tidak halu, harus belajar yang keempat. Tapi untuk siang ini kita cukupkan dengan 3 itu. Al-Islam, coba lihat rukun Islam dari rukun pertama sampai rukun yang kelima, itu semua amalan zahir. Syahadat, syahadat dengan lisan. Apalagi? Yang kedua, sholat 5 waktu, itu dengan tubuh. Bisa nggak Bapak ini sholat, pikirannya kemana-mana? Hampir tiap hari ya. Sholat tapi pikiran kemana-mana. Bener ya? Saya juga sama Pak. Tapi saya ada clue-cluenya. Cara masuk dan cara keluarnya. Jadi ketika masuk, pikiran kita mulai kita fokuskan. Ternyata pikiran ini emang objeknya banyak. Sholat itu tidak dengan pikiran, tapi sholat itu dengan kolbu. Maka ketika kita sholat, kita mulai dengan wajah tu Allah atau Allahumma ba'id baini. Wajah tu ini paling mengena. Ya Allah, aku hadapkan kolbuku, ruhku, jiwaku kepadamu. Kalau sudah dimulai dari kolbu itu nggak bisa selingkuh. Pikiran bisa selingkuh, Pak. Pikiran kita bisa memikirkan 2 objek dalam waktu yang bersama, 3 atau 4. Tapi kalau kolbu tidak bisa. Kolbu itu hanya 1. Jadi kolbu ini maunya poligami nggak mau. Maunya dia apa? Dia monogami, ya. Dia objeknya hanya 1. Karena tidak ada orang punya 2 hati dalam 1 rongga dada, nggak ada. Jadi cara sholat yang nikmat itu dengan kolbu.
Jangan bawa urusan kerja ke dalam sholat. Bawalah prinsip sholat ke dalam kerja. Ini jangan dibalik. Ya, kalau sholat kepalanya di bawah nggak kalau pas sujud. Nah, itu namanya prinsip ketawaduan, prinsip rendah hati. Jangan dibawa saya punya jabatan ini di luar sholat, kita bawa ke dalam sholat. Nah, itu gawat. Ya, berbahaya itu. Tapi dalam rukun Islam itu cuma zahir. Kamu sholat 5 waktu selesai. Nggak diurus kolbu. Nomor 3, zakat. Zakat juga materi. Lalu, apa lagi? Puasa. Puasa juga fisik. Yang terakhir haji. Haji fisik atau kolbu? Secara fisik ya. Maka apabila kita lihat ini, Al-Islam melahirkan ilmu namanya hukum zahir. Orang kalau belajar Al-Islam, nanti akan obrolannya 4 kosakata aja. Sah, batal, atau boleh, tidak boleh. Itu artinya. Yang kedua, tadi udah 2 tuh ya, berarti 3 dan 4. Sunnah, bid'ah. Jadi kalau Bapak Ibu ini dominan belajar Al-Islam zahir, ntar ngomongnya sunnah, bid'ah, sunnah, bid'ah. Boleh, nggak boleh. Di antara kita pasti ada yang sedang di tahapan belajar Al-Islam. Sehingga kalau berbicara tentang agama, kayaknya nyerang orang terus. Oh ini nggak boleh, ini boleh. Wah Ustadz tuh ngomongnya nggak bener tuh. Ya. Wah teman kita di masjid tuh salah itu. Nah, berarti dia lagi asik di bagian Al-Islam. Bayangkan saja ini lingkaran bagi 3. Sepertiga Al-Islam, sepertiga Al-Iman, sepertiga Al-Islam. Udah kebayang? Oke. Ini sepertiga yang ketiga. Sepertiga yang pertama. Sepertiga yang pertama ini berbicara tentang hukum zahir. Nah, kosakatanya tadi apa? Sah, batal. Boleh, tidak boleh, atau sunnah, bid'ah. Sudah ketemu punya teman begitu nggak? Atau punya tim begitu? Oh, berarti tolong dimaklumi, dia sedang dalam tahapan belajar Al-Islam. Ya. Tidak ada di Quran dan Sunnah. Nah, itu kosakatanya tuh. Kalau lagi asik belajar Al-Islam. Nggak ada masa Rasulullah. Nabi tidak melakukan itu. Tidak ada di masa Nabi. Kosakata ini baru sepertiga dia belajar Islam dan baru kulitnya. Karena Al-Islam ini nanti melahirkan ilmu namanya fiqih dan usul fiqih. Ya, bersama kita ada Buya Zul Asfi yang nemenin saya di Ribat ya. Ini beliau pakar fikih usul fikih masih muda. Ya, tapi saya lebih muda dari dia. Lebih muda sebulan. Tuh Buya, ini pakar usul fikih. Orang ketika belajar Al-Islam tidak jalur ilmu fikih dan usul fikih, tapi langsung baca kitab hadis, kitab sunnah. Wah, ini agak berbahaya. Jadi kalau belajar nanti, mohon nanti kalau memang ada semacam pendidikan keruhanian bagi anggota, kurikulumnya pakai 3 tadi, Islam, iman, ihsan. Untuk bab Al-Islam, boleh ngaji sunnah, ngaji fikih, tapi lewat jalur apa? Dari fikih ini muncullah kemudian di zaman sahabat Nabi, imam mujtahid. Imam mujtahid ini kemudian melahirkan 4 mazhab. Nah, sebenarnya banyak mazhab. Apa arti mazhab? Kesimpulan para imam dalam memudahkan dalil-dalil agar dipahami dengan lugas oleh umat. Maka ada muncul namanya mazhab Hanafi. Apalagi? Mazhab Maliki. Mazhab kita di Indonesia kebanyakan apa? Syafi'i. Dan yang keempat, Hanbali. Nah, ada yang semi-semi nih. Semi-semi Hanbali namanya Salafi. Tapi bukan Salafi, bukan Hanbali juga. Cuma sayang, kelompok Salafi ini membatalkan 4 mazhab ini. Nah, ini yang masalah sebenarnya. Itulah sebabnya kenapa kalau ada di antara anggota kita, teman-teman kita, kawan kita, tetangga kita, sedang belajar Al-Islam dengan jalur mazhab, itu beda hasilnya kalau belajar Al-Islam dengan jalur tidak bermazhab. Apalagi anti mazhab. Maka saya kasih tahu, mohon maaf, agak sedikit menggurui Bapak Ibu, karena memang disuruh jadi guru kan. Tolong jangan terlalu keras kepada anggota yang sedang terinfiltrasi pemikiran sunnah bid'ah ini. Dia butuh bimbingan lanjutan. Ya, jangan terlalu kasar, mereka sedang lagi cinta-cintanya sunnah, tapi dengan jalur, bukan jalur ulama besar. Mereka mau jalan pintas. Apa kata ustadz-ustadznya?
Tidak usah ikut imam, tidak usah ikut mazhab, langsung saja pada Al-Quran dan Sunnah. Ungkapan begini seakan-akan benar, ya. Seakan-akan benar gak? Ngapain ikut imam? Kan imam bukan nabi. Seakan-akan ini benar. Ngapain buku pakai fikih? Fikih-fikih nggak perlu, langsung aja ke hadis. Gimana cara jawabnya nih Pak? Al-Quran itu sampai kepada kita lewat imam. Kalau nggak boleh ikut imam, kita harus buang Quran kita yang ada. Bapak Ibu, tadi yang dibaca oleh tim kita, siapa tadi yang baca Quran? Afwan, wah namanya bagus sekali. Ini suka memaafkan ini. Itu Bang Afwan baca Quran, itu riwayat Imam Asim, yang kemudian dia punya murid namanya Hafaz. Ya, kemarin saya bertemu seorang kiai di Jawa Tengah. Ini baru balik nih Pak, ya. Malam tadi kita baru nyampe. Saya mengambil ijazah kepada ulama yang punya silsilah keilmuan tadi. Ijazah itu izin membaca Quran, izin mengamalkan ilmu, menyampaikan ilmu dengan jalur otoritas seorang syekh. Baru nyambung, ternyata dia nomor keberapa gitu di bawah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada otoritasnya. Saya juga ngambil ijazah zikir, ijazah baca kitab, ijazah kitab hadis. Ada semacam processing pemberian ijazahnya. Hak otoritasnya itu ada. Al-Quran yang kita baca sekarang, kalau tidak ada imam, tidak sampai kepada kita. Jadi yang kita baca itu Al-Quran qiraat Imam Asim. Kalau ada orang mengatakan, gak usah apa ikut imam, berarti pinggirkan dulu Al-Quran. Oke. Sekarang yang kedua, gak usah ikut mazhab fikih, langsung saja ke hadis, sunnah. Yang nulis kitab sunnah imam bukan? Siapa nama imamnya Pak? Sering dengar HR Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari, berarti itu imam bukan? Duluan mana Imam Bukhari dengan 4 mazhab tadi? Duluan 4 mazhab. Ternyata Imam Bukhari bisa nulis seperti itu karena berguru kepada imam mazhab dan murid-muridnya. Imam Bukhari itu lahir sekitar tahun 154 Hijriah. Sekarang 1443 Hijriah. Gak usah dihafal, Pak ya, diingat-ingat aja. Beliau pernah berguru kepada murid Imam Syafi'i, namanya Imam Ahmad bin Hambal atau Hanbali. Kalau Hambali di Indonesia ngebom ya. Ya, emang namanya Hambali. Hambali apa namanya? Tapi udah tobat ya? Udah. Alhamdulillah. Selamat ya. Kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau emang udah tobat. Ada lagi imam-imam yang lain. Imam Bukhari, penulis kitab sunnah Sahih Bukhari, itu berguru kepada imam mazhab. Imam Ahmad bin Hanbal. Dia berguru juga kepada murid Imam Bukhari, yang Imam Syafi'i yang lain, namanya Imam Al-Humaidi. Jadi beliau ini orang Uzbek, bukan orang Arab asli. Merantau, pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, pergi ke Baghdad. Sampai di Mekah, beliau berguru kepada murid Imam Syafi'i, namanya Al-Humaidi, seniornya Imam Ahmad. Ahmad bin Hanbal tadi. Jadi kalau ada orang mengatakan, gak usah ikut mazhab, langsung saja ikut Al-Quran dan Sunnah. Sunnah yang mana? Yang langsung ke Nabi. Pasti lewat imam. Imam Bukhari tadi tahun berapa lahirnya? 194. Berarti jarak beliau dengan Nabi wafat tahun 11 Hijriah. Berapa tahun? Hitung aja ya. Lumayan itu. Tidak mungkin seorang Imam Bukhari langsung mengambil kepada Nabi. Kalau ya berarti hadisnya palsu. Karena beliau nggak bertemu Nabi. Kayak kita nih ketemu nggak dengan Soekarno? Enggak. Lalu kalau ada orang bilang saya ketemu Soekarno, bohong nggak dia? Berita orang bohong disebut berita palsu. Bahasa ilmu hadisnya hadis maudhu, hadis palsu. Ilmu hadis juga begitu sama, ya. Maka jika ada di antara kita yang sudah terkena ya kata-kata seperti ini, ya, saya mengimbau kembali, ayo kembali kepada jalan keilmuan ahlu sunnah yang benar, yang tepat. Ya, kita boleh merasa benar, tapi tidak boleh merasa paling benar. Ya, kalau nggak benar, ngapain kita beragama? Kalau nggak benar, ngapain Bapak Ibu kemudian menerapkan peraturan-peraturan yang sudah ada? Dan yang kedua, al-iman. Al-iman ini isinya semua percaya dari
pertama sampai nomor 6, benar nggak? Ya, percaya ini kosakata yang muncul dari situ adalah tidak dan iya. Tidak percaya, percaya. Apalagi benar, salah. Sesat, tidak sesat. Waktu beberapa tahun lalu sering nggak dengar ada ustadz ngomong sesat, ya, kafir, ya. Berarti ustadznya sedang dominan dalam pikiran dia bab tauhid, bab akidah. Karena al-iman ini melahirkan ilmu namanya ilmu akidah. Ilmu akidah ini ada pakemnya. Kalau dia tidak mengikuti pakemnya, maka dia akan menjadi orang yang suka mengkritik, tidak respect kepada orang, sering menyalahkan. Punya teman nggak sering ngomong, itu salah tuh, nggak bener tuh. Kalau tadi sunnah, bid'ah, sah, tidak sah. Kalau sekarang, benar, salah, benar, salah. Ya kalau dalam dunia hukum kita sebut hukum normatif. Bedanya, kalau yang tadi hukum zahir, sekarang hukum akal. Hukum tentang percaya dan tidak percaya. Akal itu suka mengkritik nggak? Suka jadi juri nggak, Pak? Bapak ketemu orang atau mendengar satu kuliah umum, dalam pikirannya pasti mencoba-coba dulu, mempercayai atau tidak mempercayai, menerima atau mengkritisi. Itu yang kerja ini. Kalau tadi fikih zahir kita, maka hukum zahir wudu, tidak wudu. Kalau ini sudah beda. Ini sudah beda. Ini masuk ke bab pemikiran. Orang kalau dominan ngaji akidah, maka dia akan menjadi keras dan ekstrim. Kajian ini belakangan dikenal dengan tauhid. Nah, ini kata tauhid ini bagus, tapi sering disalahgunakan untuk ajaran-ajaran yang sedikit saklek. Ya, beberapa waktu ada orang yang nantang saya debat, dia membawa nama suku kami. Belakangnya bertauhid, gitu. Karena sudah dominan doktrin kata tauhid dalam diri dia. Dia menganggap di luar dia ini bukan tauhid. Ini coba lihat, sudah dengar belum ada ustadz ngomong wali songo itu tidak ada. Bagi mereka wali songo itu musyrik. Bagi mereka orang-orang yang ziarah-ziarah wali songo itu musyrik. Sudah sering dengar kali ya? Kalau di search di YouTube sudah banyak yang membicarakan itu. Ya. Karena dia sudah kebanyakan belajar teori tauhid, tapi tidak masuk kepada rukun iman. Dia masuk serius di bab tauhid tapi tidak masuk ke rukun iman. Orang beda faham aja kemudian dianggap sesat. Ya. Bapak Ibu waktu kecil dulu belajar sifat Allah nggak? Allah wujud kidam bakoh. Bener ya? Walaupun seragamnya beda sama saya nih tapi ternyata akidahnya sama kan? Bener Pak, apalagi orang Betawi nih ya. Allah wujud kidam bakoh. Mukhalafatuhu lil hawadis. Oh itu ada disebut dengan sifat 20. Mereka yang sudah dominan belajar ini, atau jalur yang lain, jalur pembagian tauhid jadi 3, nih hati-hati Pak. Ada jalur bukan sifat 20, dia membagi tauhid menjadi 3, uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat. Doktrin ini akan menganggap sesat yang Bapak hafalkan, Ibu hafalkan dari kecil. Itu karena kelebihan belajar bab al-iman tentang tauhid itu. Apa kata mereka? Sifat 20 itu sesat. Gitu. Itu ajaran yang tidak tepat. Berarti Bapak ini orang sesat semua ya? Gimana Pak? Nanti jangan kaget Pak, Bapak punya bawahan nyesatin Bapak. Ya, punya tim, punya anggota lalu nyerang Bapak nanti. Jangan heran kalau itu terjadi ya. Saya berharap kepada ya teman-teman semua ya anggota, tolong belajar tauhidnya jangan lewat YouTube. Langsung ngaji kepada ahlinya. Di negeri ini yang mendirikan negeri ini, dulu ada anak dari pendiri Nahdlatul Ulama, siapa? Kiai Wahid Hashim. Ya. Itu Kiai. Ada Muhammad Hatta. Orang kampung saya. Itu juga sama, belajar sifat 20. Sebut semuanya, selain satu yang non-muslim itu. Ya. Semua belajar hal yang sama. Pendiri negeri ini akidahnya disebut dengan akidah ahlus, tapi kalau nama imamnya disebut Imam Asy'ari. Namanya apa? Ini harus mulai kenal Pak, karena ke depan perdebatannya sudah ke sana. Dan ini
di antara bapak-bapak ada yang fokus di bidang pemikiran kan, di bidang mungkin terorisme, ekstremisme. Ini bagian di sini. Karena pengalaman kita, orang tidak ada ekstrim beragama kecuali jalurnya lewat jalur ini. Bapak tahu ISIS? Ya, ISIS itu sudah menyatakan dalam 20 nomenklatur kaidah-kaidah mereka. Mereka menghalalkan darah semua polisi dan tentara di negara manapun. Ya, tahun 2011, 12, 13 saya meneliti mereka. Waktu itu saya masih kuliah. Jadi Bapak ini target mereka, Pak. Jadi jangan heran nanti kalau ada masjid di Kapolda mana, di markas mana, itu dibom sama mereka. Masjid loh Pak dibom. Kenapa? Karena mereka menganggap Bapak ini bukanlah seorang yang bertauhid. Apalagi buat maulid. Buat maulid bagi mereka, dia anggap sama dengan, mohon maaf, saya sebut agama Nasrani. Natalan. Coba, Bapak dari tadi kita ada nyanyi-nyanyi seperti teman-teman Nasrani gak? Gak ada kan? Ada yang meyakini Nabi Muhammad sebagai anak Tuhan? Enggak, gak ada. Gak ada kita. Berarti beda dong Natalan kita dengan, kalau ini dianggap Natalan ya. Jadi mereka dengan jalur tadi tanpa mazhab, dan yang kedua, trilogi Tauhid Uluhiyah Rububiyah Asma wa Sifat akan menyerang bagian ini. Padahal pendiri negeri kita dulu mereka membolehkan buat maulid, mengajarkan sifat 20, ya. ISIS yang tadi saya cerita, teologi mereka apa? Uluhiyah, Rububiyah, Asma wa Sifat, 3 tauhid, Pak. Ini tolong diingat-ingat oleh teman-teman polisi yang bersentuhan langsung dengan kelompok ekstrim. Ya. Pasti akidahnya 3 itu. Uluhiyah, coba diulang, Pak. Uluhiyah, Rububiyah, Asma wa Sifat. Tapi kalau sudah pegang alat militer, mereka sudah mulai memberontak, ngebom, itu yang ketiga diganti. Uluhiyah, Rububiyah, yang ketiga Mulkiyah atau Hukmiyah. Tauhid uluhiyah, tauhid menyembah hanya Allah. Sama kayak kita. Rububiyah meyakini hanya Allah pencipta, miriplah dengan kita. Tapi yang ketiga ini yang beda. Apa? Tauhid asma wa sifat. Nah, nyalahin sifat 20. Kalau itu masih paling debat-debat di grup aja paling ya. Tapi kalau sudah diganti dengan hukmiyah dan mulkiyah, dia positif sebagai teroris secara fikroh. Ini usulan saya ya. Jadi kalau mau merumuskan seorang muslim terjebak ke sana, berarti dia sudah keluar dari keahlusunnahannya. Indikatornya lewat pemikiran tadi. Dia tauhidnya pakai tauhid yang mana, Pak? Itu cara ceknya. Jadi indikatornya dia sudah merubah. Ada namanya tauhid mulkiyah. Hanya ada satu kekuasaan Allah. Lah alam semesta ini kan kekuasaan Allah. Ternyata maksud dia hanya ada satu pemerintahan. Hukumnya harus hukum Allah. Lah apa kita tidak berhukum dengan hukum Allah? Kita kan berhukum dengan hukum Allah juga. Lalu dibacakanlah ayat oleh mereka, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Surah Al-Maidah. Sampai tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Indonesia ini lagi jadi target. Karena Indonesia dasar hukumnya falsafah kita Pancasila lalu undang-undang dasar. Bagi mereka ini bukan Quran. Jadi maunya diganti. Tapi saya tanya ke teman-teman itu, bukankah sila pertama yang ada di Pancasila itu adalah ayat yang suratnya kalau dibaca sama dengan sebika Quran. Qul huwallahu ahad. Iya juga ya. Beberapa bisa kita tarik. Tapi yang lain nggak bisa kita tarik. Jadi ini kepada Bapak polisi ya, teman-teman anggota. Nah, coba belajar Islamnya jalur yang mana nih? Ya. Maka di sini ada namanya Ahlus Sunnah yang diriwayatkan oleh Imam Asy'ari. Ya, diriwayatkan oleh Imam Asy'ari, penciriannya belajar sifat 20. Itu akidahnya. Kalau tadi mazhab, kita mazhab apa? Syafi'i. Berarti pencirian sudah mulai ada agak sedikit saklek, anti mazhab, anti imam. Yang kedua, anti sifat 20. Itu udah ada indikator, Pak. Indikator dia akan mudah sekali dicuci otaknya. Nah, saya berharap di anggota teman-teman polisi tidak ada yang terjebak di sana. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir ini yang paling penting. Al-ihsan. Apa arti al-ihsan? Tadi engkau beribadah seakan menyembahnya, seakan melihatnya. Jika tidak engkau merasa dilihatnya.
Ada yang bisa lihat Allah? Nggak ada. Pakai kolbu pun nggak bisa. Kolbu hanya bisa menyebut dan mengingat nama. Berarti memandang Allah itu dengan apa? Dengan energi yang dulu Allah pernah tiupkan ke dalam diri kita. Namanya ruh. Jadi ruh beda dengan kolbu. Kolbu itu dia tunduk kepada ruh. Akal dia tunduk kepada kolbu. Tubuh tunduk kepada akal. Jadi begitu. Tubuh ini akal, kolbu, ruh. Gitu lanjutannya, Pak. Akal hanya bisa membuat analog tentang Allah. Kias, perumpamaan. Kolbu bisa menyebut namanya dan mengenali sifatnya. Ruh bisa memandang dan merasakannya. Ya, gak usah jauh-jauh, Bapak ini pernah jatuh cinta dan benci kepada orang, benar? Ya. Mungkin di dalam ruangan ini ada yang sedang jatuh cinta, ada juga yang lagi sakit hati. Cinta itu bisa dilihat nggak? Nggak. Di kolbu bisa dicek nggak? Cuma bisa diingat. Tapi yang bisa merasakan dia namanya ruh. Ruh itu kalau saya sebut dengan energi ilahiyah yang Allah tiupkan ke dalam diri kita. Dan dia abadi. Jadi ruh itu sangat abadi. Baik. Ihsan. Nah, ini melahirkan ilmu kerohanian. Kalau tadi Islam lahir ilmu zahir, ilmu fisik. Iman melahirkan ilmu akal, ilmu tauhid. Yang terakhir melahirkan ilmu ruhani. Ini harus menjadi kisi-kisi kita belajar agama. Bapak ini jangan hanya belajar, Ibu, ya, jangan hanya belajar zahir Islam, tapi juga pemikirannya dan bahkan masuk ke bab kerohaniannya. Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Ada hadis begitu? Oke. Nabi salat, Nabi nggak ngomong, salatlah kamu seperti aku salat. Ada nggak hadis begitu? Nggak kuat kita. Nabi salat, badannya di bumi, ruhnya sudah memandang sampai ke langit. Memandang ke surga, neraka. Tembus. Ada yang bisa sholat begitu? Nabi takbir, Pak, langsung melihat neraka. Ada yang bisa nggak sholat begitu? Nggak ada. Ya, apa kata beliau? Ketika aku berdiri di tempat sholatku ini, Allah perlihatkan kepadaku amal umatku. Allah perlihatkan kepadaku surga dan neraka. Jadi Bapak Ibu, kita ini duduk di sini sekarang, itu sudah dilihat oleh Rasulullah dulu. Kata beliau, "Uridat alayya a'malu ummati." Semua amal umatku sudah diperlihatkan kepadaku. Jadi kita duduk begini, sudah dilihat oleh Rasulullah. Cuma kan global, begitu. Semoga dengan menyebut nama beliau dan bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW, kita berhak dapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Al-ihsan ini melahirkan ilmu kerohanian oleh ulama zaman salaf, ulama terdahulu abad ketiga disebut dengan tasawuf. Apa namanya? Nah, musuh-musuh Islam ingin menghancurkan Islam dari dalam. Gimana caranya? Buat sekelompok yang mengharamkan ilmu tasawuf. Dulu Sayyidina Umar diminta oleh gubernur Mesir, namanya Amr bin al-As, tolong kirim dong 4.000 tentara. Yang dikirim oleh Umar berapa orang? 4 orang. Protes Amr bin al-As, "Wahai Amirul Mukminin, saya minta 4.000 orang. Kenapa engkau hanya mengirim 4 orang?" Balas lagi suratnya. "Wahai gubernur yang soleh, kamu tidak punya hati kah?" Kira-kira begitu kalau bahasa bebasnya. Pandanglah masing-masing yang 4 itu, kualitas rohaninya sama dengan 1 orang 1.000, 1 orang 1.000, 4 orang jadi 4.000. Maksudnya gimana? Udah kamu kumpulkan pemuda-pemuda Mesir, lalu serahkan kepada mereka. Berapa orang? 4.000. Bagi-bagi 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Benar. 4 orang ini dalam sekian bulan melatih 4.000 orang dan semuanya menjadi mujahid fi sabilillah. Menjadi abdi negara, ya kayak Bapak inilah. Ya. Jadi anggota kepolisian kah atau TNI kah, kira-kira begitu. Menjaga negeri. 4 kualitasnya sama dengan 4.000. Kenapa dia punya kualitas gitu? Ternyata yang 4 ini kalau sholat, dia tidak lagi kolbunya di bumi. Dia kalau sudah sholat, dia fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ihsan.
Jadi sholat nggak mikirin lagi di sampingnya ngejar-ngejar kaki, udah nggak. Sekarang karena udah jaga jarak, nggak ada lagi orang nyari-nyari kaki. Sholat udah nggak mikirin imamnya beda mazhab apa enggak. Sholat sudah nggak memikirkan bahwa saya ini harus bacanya begini, nggak. Dia sudah fokus. Kalau Nabi Muhammad sholatnya langsung fillah, ya billah, lillah. Orang ini minimal usolli belakangnya lillahi ta'ala, lumayan ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu ini melahirkan tasawuf. Tasawuf ini di bawahnya Pak ada namanya thariqah. Ini yang lagi dibina oleh Habib Lutfi ya, Abah Lutfi. Ini jalurnya ke sana itu. Banyak mursyid-mursyid. Ya. Saya juga belajar thariqah itu beberapa ya, karena mereka punya sanad silsilah kepada Rasulullah SAW. Dan hemat saya, ketika seorang beragama tidak punya spiritual ini, kerohanian yang disebut oleh Nabi Ihsan, maka dia kalau berfikih, belajar sunnah, belajar fikih, dia akan saklek. Dia kalau belajar bab tauhid, dia akan jadi ekstrim. Tapi kalau dia disuntikan ilmu ihsan, ilmu kerohanian, ilmu tasawuf, maka semuanya akan menjadi lembut. Jadi kalau ingin anggota kita kolbunya lembut, kolbunya moderat, kolbunya rahmatan lil alamin, 3 kisi-kisi ini harus dimasukkan, diinstal ke dalam jiwa mereka, dalam pikiran mereka. Jadi jangan hanya didoktrin nasionalis. Ya, banyak yang nggak terima ntar kalau dia sudah kena, karena sekarang masuknya lewat YouTube, sosial media. Apakah Bapak pimpinan bisa melarang mereka nonton sebelum tidur? Mendengarkan YouTube tertentu sebelum tidur? Kan nggak bisa. Ini di luar jangkauan Bapak Ibu nanti. Maka kita harus mengisi kekosongan itu, mengisinya dengan 3 balancing, tawazun, bainal Islam, al-iman, al-ihsan. Belajar yang zahirnya, belajar yang akliyah pemikirannya, juga belajar kerohaniannya. Ya, semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberikan Allah 3 ini. Islam, iman, ihsan. Ada yang keempat tapi tidak skip Pak, tentang akhir zaman. Ya, eskatologi. Jadi ada 4 pilarnya sebenarnya, tapi saya buka aja sedikit. Yang terakhir tentang hari kiamat harus berdasarkan ilmu yang berkesesuaian dengan yang Islam, iman, dan ihsan. Sehingga tidak jadi halu, tidak suka tebak-tebakan masa depan. Bapak masih ingat waktu pandemi awal, ada beberapa dai mengatakan 15 Ramadan akan terjadi dukhon. Dukhon itu kabut besar. Terjadi nggak? Tapi ustadznya minta maaf nggak? Nggak. Dia sudah bikin rusuh umat, tapi dia tidak pernah minta maaf kepada umat. Dia tidak punya sifat afwan ya. Afwan artinya pemaaf. Nggak punya sifat itu. Apa salahnya dia minta maaf dan katakan, mohon maaf para jamaah, saya salah meneliti. Nggak masalah. Mungkin dia bukan peneliti, karena yang biasa minta maaf atas kesalahan penelitian cuma peneliti. Tapi kalau udah jadi di daulat jadi ustadz, kayaknya semua kalam ustadz benar. Mohon maaf, ini refleksi kami. Kalau presiden kan ada yang ngawasin, DPR. Kalau Polri, ngawasin ini KPK Pak ya? Oh ada, tapi untuk bidang korupsi kan KPK ya. Terus apa lagi, Kompolnas. Ustadz siapa yang ngawasin? Gak ada kan? Wah ini celah besar nih Bapak Ibu. Tapi Ustadz jangan diawasin, Ustadz didampingin, itu yang enak. Maka saya berharap dari Bapak-Bapak Kapolri, Waka, dan semua jajarannya, jadilah pendamping para dai, para tokoh agama. Jangan mengawasi mereka, mereka pantang diawasi. Saya pantang Pak diawasi. Ini saya curhat aja ya. Pantang dicurigai-curigai di intel kita, males banget tuh. Temenin aja. Ya, jangan model kayak musuhan. Masuk terus di intel, gak usah. Bapak silaturahmi, berkalam-kalam, membangun persaudaraan. Ya, anggap saja kita ini beberapa bintang-bintang di negeri. Ada bintang di bagian kemiliteran, sipil, ya, keamanan seperti bapak-bapak ini. Ada yang di bidang keagamaan. Semuanya adalah bintang-bintang. Dan kalau mereka ini tidak bersaudara, Mesir itu Pak, kalau mereka tadi tidak saudara, Mesir sudah hancur. Seperti Libya, Irak, sudah hancur. Suriah sudah hancur? Sudah hancur. Mesir masih ada Al-Azhar. Al-Azhar ini diminta oleh Presiden As-Sisi untuk menghapus bab jihad. Ini salah nggak yang ngomong nih? Presiden minta ulama, nyetir ulama, salah nggak nih? Salah besar dia. Apa kata ulama Al-Azhar?
Wahai Bapak Presiden yang kami hormati, kamu urus saja tugasmu. Di Al-Azhar bab jihad diajarkan sesuai pada tempatnya. Beda kalau di luar Al-Azhar. Orang belajar jihad dulu, baru belajar iman. Makanya baru saja masuk Islam, baru saja hijrah, sudah teriak takbir jihad. Tapi di Al-Azhar tidak, begitu kata mereka. Kami mengajarkan berislam, beriman, berihsan, baru diajarkan jihad. Jadi tidak usah masuk ke dapur-dapur kami, urus saja dapur Bapak. Mereka ini bintang, Pak. Apa kata Syekhul Azhar? Kami ini tidak di bawah presiden, juga tidak di atas presiden. Kami setara. Begitu mereka menjaga marwah, karena ternyata di sejarah Al-Azhar, mereka dulu malah jadi atasannya para raja-raja. Jadi raja-raja itu hormat kalau ada ulama yang datang, ulama dari masyaikh Al-Azhar. Maka semoga terjadi semacam kerjasama, kekeluargaan, keluarga besar antara orang-orang beragama, tokoh beragama, dengan orang-orang yang sedang berjuang menjaga negeri ini. Amin rabbal alamin. Dan kita tutup dengan doa. Sebelumnya kita bacakan surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka pikiran, kolbu, ruhani kita semua untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Waladhdallin. Amin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma rahmanir rahim. Shalli ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ya Jalal, ya sahibal jalali wal jamal, jamilna bijamalik wa zayyinna bi'izzatik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم واغفر لنا يا غفار فإنك غفور رحيم. Allah ya Rahman ya Rahim. Wahai Zat yang memandang kalbu kami, di kalbu kami ada nama selainmu ya Allah. Ampunkan kami, salat kami tidak khusyuk ya Allah. Ampunkan doa kami pun tidak mustajab ya Allah. Ampunkan zikir-zikir kami kurang tulus ya Allah. Ampunkan ilmu kami kurang banyak ya Allah. Ampunkan akhlak kami belum sempurna ya Allah. Maka dengan berkah syafaat Nabi-Mu ya Allah, fasfa'na fid dunya wal akhirah, berikanlah kami syafaat di dunia dan akhirat. Waghfir lana, ampuni kami, ampuni dosa guru-guru kami, orang tua kami, ampuni dosa orang yang mengurusi negeri ini. Allahumma ya Allah, barik lana wali ahali baladina. Ya Allah, berkahi kami, berkahi rakyat-rakyat kami, umat kami, pemimpin-pemimpin kami, orang-orang yang bertugas menjaga negeri kami. Allah mansurna wa iyahum. Ya Allah, bantulah kami, bantulah mereka. Allahumma ya nur, ya man huwa nurun ala nur. Wahai Allah yang memiliki cahaya, hati kami gelap, berikanlah cahaya namamu, berikanlah cahaya sifatmu, berikanlah cahaya nabimu, cahaya akhlak indah dari nabimu, cahaya kelembutan hati dari nabimu. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Karim, ij'alna min ibadikal mukramin. Ya Allah, Engkaulah maha pemurah, maha karim. Banyak hambamu yang Engkau beri nikmat, tapi dia tidak menyembahmu. Engkau betul-betul karim, pemurah ya Allah. Tapi kami tidaklah pemurah seperti Engkau, tidaklah baik seperti Engkau. Namun kami ketika disakiti orang, kami balas mesakitinya. Kami ketika dizalimi orang, kami membalasinya dengan lebih lagi. Ampunkan sikap keras kami ini ya Allah. Allahumma ya azim, ya azim. Amal kami sangat sedikit, tapi Engkau maha azim, Engkau maha agung, maha besar. Anggaplah besar amal kami ini ya Allah. Ya azim, ya kabir. Dosa kami sangat besar ya Allah, tapi rahmat-Mu, ampunan-Mu lebih besar ya Allah. Maka ampunkanlah dosa-dosa kami, tutuplah aib-aib kami, tutuplah aib para pemimpin kami, tutuplah aib orang-orang yang mengabdi untuk negeri ini, tutuplah aib semua guru-guru kami, kiai-kiai kami, masyaikh-masyaikh kami, abuya-abuya kami, jamaah-jamaah kami ya Allah. Warzuqna ya Razzaq, dan berikan kami ya Allah rezeki yang halal, rezeki yang berkah. Berikan negeri ini keberkahan yang rata ya Allah, dari ujung sampai ke ujung, dari bawah sampai ke atas. Allahumma ya zahir ya batin, Engkau maha mengenal ya Allah. Zahir kami terkadang beda dengan batin kami, namun Engkau maha pemaaf ya Allah. Ampunkanlah karena batin kami sering mengkhianati zahir kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.